sangat-sangat penting dan membahagiakan terutama Anda yang mencalonkan atau menginginkan Anies Baswedan bisa berlaga. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat regulasi baru, ya, yaitu persentase nyalon bukan 20% kursi atau 25% suara, tetapi cukup 7,5% suara sebagaimana syarat calon independen. Jadi syarat calon independen itu adalah 7,5% dari jumlah DPT, ya, daftar pemilih tetap. Maka jumlah dukungan untuk partai politik juga disamakan atau disesuaikan. Ini ijtihadnya Mahkamah Konstitusi. Tetapi whatever it is, maka dengan begini PDIP jelas bisa mencalonkan calonnya sendiri dan mudah-mudahan konsisten untuk mencalonkan Anies Baswedan, ya, dengan Hendrar, ya. Hendar atau Hendrar? Hendrar, ya, ini di sini Hendar masih. Hendrar, ya. Hendar diganti Hendrar, ya. Karena sekali lagi saudara sekalian, 7,5% itu sudah dipenuhi oleh PDIP. Jadi kalau 7,5% suara itu bisa jadi hampir semua partai politik memenuhinya, ya. Nanti bisa dicek satu-satu apakah PSI memenuhinya dengan 8 kursi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah semua partai politik dari 11 itu kemungkinan besar ya hanya Perindo dan P3 saja yang tidak bisa mencalonkan. Tetapi semua partai asal dia mendapatkan 7,5% suara dari pemilu legislatif terakhir di tingkat DPRD tentunya masing-masing, ya. Kalau DKI, DPRD DKI, maka dia bisa mencalonkan. Saya dikonfirmasi tentang berita ini dan terus terang saudara sekalian ini viral karena ada ada X, ya, Twitter, ada tweet dari Titi Anggraini. Kita tahu Titi Anggraini adalah seorang aktivis pemilu yang juga dosen di Fakultas Hukum UI mengajar tentang pemilu. Dia mengatakan dalam ininya, ya, dalam tweetnya, dengan putusan MK nomor 60, coba nanti kita saya share dulu, ya. Dia mengatakan dengan putusan MK nomor 60 PUU strip 2022 itu bisa dicek, ya, banyak itu, ya. 2024 ini maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024 partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Artinya PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta, ya. Dia tulis juga bravo MK dalam putusan nomor 60 garis miring PUU strip 2022 garis miring 2024 mengubah persyaratan pengusungan paslon di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan seperti pada angka presentasi pencalonan perseorangan di Pilkada. Jadi untuk DKI 7,5%, ya, karena aturannya sobat RH sekalian, ya, di undang-undang itu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari, jadi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta harus didukung paling sedikit 6,5%. Nah, Jakarta jumlah penduduknya range-nya lebih dari 6 juta sampai 12 juta, ya. Kira-kira penduduk Jakarta range-nya di situ, ya, di antara 6 sampai 12 juta. Itu di antara itu sampai 12 juta, maka 7,5% cukup. Maka sekali lagi sobat era sekalian, dengan demikian, ya, dengan demikian maka PDIP bisa mengajukan calon. Sekali lagi, kalau Anies dimajukan, kalau tiba-tiba PDIP berubah pikiran
Itu namanya PDIP mengkhianati Anies lagi, kita tidak tahu ya. Karena menurut saya dengan konstelasi begini akan banyak partai yang bisa mengusung Anies Baswedan dan bubar permufakatan jahat rakus ya, Ridwan Kamil Suswono ya. Kenapa saya katakan permufakatan jahat ya, itu adalah untuk mengakali demokrasi kita. Nah, MK untung mulai siuman lagi ya, sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa lagi dipraktikkan, dan mudah-mudahan untuk Pilpres juga nanti ya, berkali-kali ditolak presidensial threshold, tapi mudah-mudahan setelah ini presidensial threshold menggunakan logika yang sama minimal, yaitu logika jumlah dukungan rata-rata ya, rata-rata yang diperkenankan, jadi tidak ekstrim, jadi rata-rata dari median dari 8,5%, 7,5% dan 6,5% itu adalah 7,5%. Jadi mudah-mudahan 7,5% juga untuk Pilpres ke depan nantinya ya. Walaupun masih eksklusif, tetapi itu sudah membuka peluang bagi partai politik untuk bisa mengusung calonnya sendiri ya. Dengan 7,5% suara itu, menurut saya itu sudah masuk akal. Walaupun lebih masuk akal lagi adalah harusnya setiap peserta pemilu ya. Oke, it's okay. Sobat era sekalian, ini ada beritanya juga yang di-share ya, yaitu berita yang dimuat oleh coba kita lihat beritanya, dimuat oleh ini ya, putusan terbaru MK, PDIP bisa mengusung Anies Hendrar ya, diganti Hendrar ya. Oke. Kita bacakan politiktoday.id. Putusan terbaru MK, PDIP bisa mengusung Anies Hendrar Prihadi di Jakarta. Politik Today, Mahkamah Konstitusi MK membuat putusan nomor 60/PUU strip 2022-2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon paslon Pilkada serentak 2024. Salah satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5%. Dengan begitu PDIP bisa mengusung kandidat sendiri pada pemilihan Gubernur Pilgub Jakarta 2024. Pasalnya PDIP meraih 15 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Ya, jadi bukan kursi tapi suara ya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini pun mengapresiasi putusan MK. Brapo MK dalam putusan nomor 60 PUU strip 2022-2024 mengubah persyaratan pengusungan paslon di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan seperti pada angka persentase pencalonan perseorangan di Pilkada. Hebat MK, ujarnya melalui akun X Titi Anggraini dikutip di Jakarta Selasa. Menurut Titi, dengan begitu PDIP yang sendirian belum mengusung kandidat bisa mencalonkan pasangan pada Pilgub DKI Jakarta. Sebelumnya PDIP siap mengusung pasangan Anies Rashid Baswedan, Hendrar Prihadi ya, Hendrar Prihadi mantan wali kota Semarang. Dengan putusan MK nomor 60/PUU strip 2022-2024 ini, maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung di Pilkada Jakarta. Artinya PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta, ucap Titi ya. Rupanya sumbernya dari Titi Anggraini juga, karena begini saudara sekalian, tadi saya sudah telepon Titi Anggraini ya. Dia mengatakan ya begitulah ya, dari putusan yang baru saja dibacakan, dan memang belum ada di internetnya putusannya, tetapi rasanya tidak mungkin Titi salah ya, karena Titi Anggraini ini orang yang paham betul tentang pemilu, pernah menjadi ketua Perludem ya, Perkumpulan Pemilu untuk dan Demokrasi ya, kemudian juga sekarang masih Dewan Pembina sepertinya, kemudian di Perludem, dan juga mengajar hukum pemilu ya di Fakultas Hukum UI. Jadi rasanya tidak mungkin dia keliru. Sobat RH sekalian, congratulations ya untuk demokrasi. Once again saya mengatakan it is not about Anies, it is about demokrasi ya.
Demokrasi tidak boleh dibajak oleh elit-elit partai politik dengan memborong semua partai politik sehingga menghindarkan terjadinya yang namanya persaingan, a genuine election ya. Saya tidak tahu dengan putusan MK ini apakah kemudian Ridwan Kamil masih tetap ingin berlaga di Jakarta ataukah dia mau balik ke Jawa Barat saja, karena disitulah peluang terbesar dia dan disitulah tanah airnya dalam tanda kutip. Apakah kemudian PKS mau masih mengajukan Anies Sohibul Iman, tapi Anies rasanya tidak elok kalau dia menolak pinangan dari PDIP misalnya. Jadi semua hal bisa terjadi, atau jangan-jangan bubar dan kemudian PKS akhirnya mendukung Anies kembali, atau dia gengsi ya, dia tetap bergabung di istana walaupun dapat pepesan kosong di sana. Kita lihat ya. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan coba-coba breaking the rule ketika Anda sebenarnya tahu bahwa yang lurus dan yang baik itu hal yang seperti ini sesungguhnya. Open competition, fair competition ya. Jadi kalau Anda misalnya mengafirmasi hal-hal yang sebenarnya tidak sportif, tidak baik, maka sesungguhnya kita jauh dari nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi gitu ya. Banyak sekali orang yang menghubungi saya dalam konteks ini ya, dan saya kira firm ya, banyak ya. Ini ada berita juga dari Detikcom ya, MK ubah ambang batas ya. Jadi macam-macam beritanya sudah menyebar kemana-mana ya. Tidak hanya di Indonesia Today, tetapi juga berita-berita lainnya juga sudah mulai. Kita lihat misalnya dari Kompas, MK ubah ambang batas pencalonan pilkada, Anies dan PDIP bisa maju di Jakarta. Kemudian dari CNN Indonesia juga, MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi DPRD. Ini aneh bin ajaib ya, nggak mungkin dia nggak punya kursi kalau 14%. Apakah bisa mungkin dapat 14% bisa dapat kursi ya, gitu ya? Ya. Yang jelas persentase itu artinya partai-partai gurem tuh bisa gabung ya, boleh. Partai-partai gabung boleh ya. Ya maksudnya gini, partai-partai yang tidak lolos bisa bergabung menjadi satu dan mencalonkan diri, maksudnya begitu ya. Konsekuensinya karena yang dihitung 7,5% dari calon ya, maksudnya begitu ya. Coba kita bacakan sedikit. Jakarta, CNN Indonesia, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PU strip 2022/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Nanti dimarahin Fahri Hamzah ya, gara-gara kamu ya. Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat. Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Isi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada S1, ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu MK mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada berdasarkan komposisi jumlah daftar pemilih tetap. Isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang diubah MK yaitu titik 2. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik yang peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Dan DKI jumlah penduduknya range-nya seperti yang saya katakan tadi 6 sampai 12 juta. Jadi 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, ya. Ingat, ya. Jumlah penduduk bukan jumlah DPT, jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, ya. Jadi sebenarnya ini persentasenya juga lumayan, ya, karena lumayan lebih berat daripada calon perseorangan. Enggak juga, ya, karena di calon perseorangan KTP yang sah untuk memilih di sini sudah didapatkan suaranya, ya kurang lebih sama lah, ya. Jadi masuk akal, ada rasionalitasnya dan itu melegakan, ya. Jadi saudara sekalian, partai-partai non parlemen di non DPRD DKI bisa ikut mengajukan, ya, dengan bergabung, dan kemudian kalau suaranya lebih dari 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, maka dia bisa mencalonkan diri. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini, ya. Fahrul Razi, ayo Pak Anies lawan mereka Sirakus, ya. Kemudian ciptakan kompetisi yang genuine, ya. Itu tujuan kita, genuine election, ya. Dulu saya kagum dengan PKS, sekarang jijik memilihnya karena sudah menjadi PSK. Saya sangat bersyukur kalau Pak Anies bisa maju di Pilkada Jakarta. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan petunjuk pada orang-orang terbuka pintu hatinya.